selanjutnya yang akan langsung disampaikan oleh Umi Hajah Mila Jamilah. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayaknya semangatan ibu-ibu. Iya. Suaranya lebih kencang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja fariidatan 'alal muslimin wa ja'ala al-umrata min sunanil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bu, kita budayain ketika disebut nama Nabi langsung kita sambut ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ulangi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sekarang udah kita mulai kontak dengan Nabi Muhammad. Ya, biar kita mudah nanti bisa ziarah ke beliau, ketemu dengan beliau. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Dewi Biah.
Tadi barusan ada saut fil fawq tuh. Suaranya jangan kencang di sini. Yang di atas doanya. Bapak Ibu Duyufur Rahman, Duyufur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada akhir bulan Rajab ini kita udah akhir ya, udah tanggal 25 ya, 25 Rajab. Senin 27 Rajab ya, bulan yang mulia kita berada saat ini. Mudah-mudahan bulan Rajab ini menjadi maghfirah buat kita semua, ampunan buat kita semua. Kita termasuk orang yang mendapatkan barokah dari curahan rahmat yang Allah turunkan di bulan Rajab ini ya, dan mudah-mudahan semakin hari semakin Allah jadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon tetamu Allah, calon tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hajjah Khaulah Isamuddin. Kebetulan ada parenting, jadi beliau langsung ke parenting, acara parenting di ballroom. Jadi kenapa Bapak Ibu pindah ke sini? Ya, karena memang tempatnya dipakai. Bukan berarti Bapak Ibu dikalahin, bukan. Ya, tetapi biar Bapak Ibu tahu semua tempat. Kalau kita kan rutin ya. Nah, biar kita tahu. Ibu udah pernah kesini belum? Nah, belum kan, jadi tahu ya. Ini pondok pesantren putrinya. Nanti kapan-kapan kita manasik ke Tambelang ya, naik odong-odong. Ya, biar tahu ya, Ustazah Khaulah tuh tinggal di Tambelang ya. Jadi tahu, memang rencananya di sana kan masjidnya luasnya 2000 ya. Itu rencananya nanti saya juga akan buat miniatur Ka'bah, buat untuk tawaf, sa'i ya, kemudian untuk jamarot dan lain sebagainya, karena memang di sana tanahnya lebih luas ya. Insya Allah sekitar 5 hektar ya. Jadi rencana saya juga nanti ke depannya saya bikinin itu jadi nginep ya, jadi nginep umpamanya, jadi seakan-akan kita apa, lagi di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Mau nggak kira-kira nginep? Mau gitu ya, refreshing ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelaksanaan ibadah haji merupakan satu dari amalan-amalan yang dianjurkan di bulan mulia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah akhtara minas sanati 13. Allah awal min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kapan bulan Zulhijjah? Lebaran haji. Nah, kita bilangnya lebaran haji atau bulan haji. Kenapa? Karena haji hanya boleh dilaksanakan di bulan Zulhijjah, bulan haji. Gak bisa di bulan lain. Kalau ada orang ngaku-ngaku ya, saya baru pulang haji, baru pulangnya sekarang, kira-kira percaya gak orang? Enggak ya. 10 hari di bulan Zulhijjah itu adalah amal ibadah yang paling utama. Dan hebatnya lagi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah
insya Allah sedang berada di tanah suci Mekah. Ya, jadi kita melaksanakan ibadah mulia di bulan mulia, di tanah mulia, di masjid lengkap, paket lengkap, ya, istimewa. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan di 10 hari di bulan Zulhijjah. Makanya besok di bulan Zulhijjah kita spesial, super spesial, ya. Makanya kita harus siapkan, karena ini bisa jadi belum tentu terulang kembali, betul? Ya, susah. Ustadz makhluk aja, diri apa enggak ya? Aduh, kalau ini diri kakinya udah beda, ya. Namanya nenek-nenek. Ya, itu tadi Ustazah Kaula, anak saya yang pertama. Ya, percaya kan Bu? Iya, sama. Ya. Yang kedua itu gemuknya baru, ya. Yang kedua Ustadz Makhluk, ya. Yang ketiga Ustazah Lisa yang tahun kemarin hajian. Ya, ini anak saya yang keempat. Ya, ini yang keempat nih. Ya. Kenapa? Mana bontot? Bukan. Iya. Ada lagi yang kelima ada, keenam ada, ketujuh ada. Iya. 7, harusnya 9, anaknya 7, ya. Jadi Ustadz Fakhri nih baru ngeliat kalau Ustadz Siti mau udah bosen jangan-jangan, ya. Jadi Ustadz Fakhri ini baru, ini alumni Kairo Mesir Al Azhar. Maka Ustadz Fakhri LC. Tapi jangan tanya-tanya Bu, ini udah double ini, ya. Ntar takutnya ada yang pengen ngambil mantu, ya. Udah perboden. Udah gak boleh, pengantin baru ini insya Allah akan membantu melayani Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji di KBIHU Al-Mukhtar, ya. Jadi jadi apa tuh? Kok jadi kesini-sini sih nyebutin anak deh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari yang Allah pilih ada 3 di setiap tahunnya. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, saya katakan tahun ini Zulhijjah kita istimewa, ya, karena ketika pelaksanaan waktu bulan Zulhijjah ini, rangkaian ibadah-ibadah mulia insya Allah bisa kita laksanakan. Apa amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah? 1, haji. Haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Insya Allah kita berangkat semua, amin. Gak ada yang ketinggalan, gak ada yang halangan, semuanya bisa berangkat. Maka saya katakan istimewa. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kita berada di di tanah suci. Makanya kita harus persiapkan, ya, seperti ya, baik kesehatannya, baik urusan-urusan yang lainnya. Selalu kita minta kepada Allah agar dimudahkan semua urusan kita. Yang kedua, ya, amalan yang bisa kita lakukan adalah berkorban. Ya, korban ini bisa ketika kita di tanah air. Kalau haji nggak bisa. Bisa apalagi ketika kita berada di tanah suci. Kalau saran saya nih, kalau Bapak Ibu ada rezeki lebih, ya, mumpung kita lagi di tanah suci, ya, korban. Ya, kita korban. Kalau kita lagi di tanah air, kita korbannya di mana? Di tanah air. Ketika ada di sana,
Kalau bisa kita korban, mumpung dibandingkan kita nitip, saya korban dong di Mekah, beda. Kenapa? Karena kita tahu fadilah daripada ibadah-ibadah di tanah suci itu berlipat ganda. Di kota Mekah dikali 100.000 kali lipat, sedangkan di Madinah kali 1.000 kali lipat. Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwah illal masjidal haram. Ya, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin. Ya, sedangkan sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Ini dikias oleh ulama. Bukan hanya sholat, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan. Jadi amal yang bisa kita lakukan adalah yang kedua apa? Korban. Yang ketiga puasa. Ya, mungkin kalau puasa ini hampir dikatakan kita tidak lakukan. Ya, kenapa? Sebab posisi kita dan memang tidak disunahkan. Karena posisi kita sedang berihram. Kan hari tarwiyah dengan hari Arafah. Hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ketika itu posisi kita sedang persiapan berangkat ke Arafah. Ya, kita udah pakai pakaian ihram. Ya, udah niat. Ya, udah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berangkat kita ke Arafah, ya, yang kita ikutin pemerintah. Kemudian pas hari Arafahnya kita sedang wukuf, ya. Malah di situ kita diperintahkan untuk apa? Menjaga stamina agar kita fokus, ya, ibadah di situ, berzikir, beristighfar, mohon ampun. Sebab ketika itu Allah membanggakan orang-orang yang berada di Arafah di hadapan para malaikat Allah. Ya, kata Allah, lihatlah ya hamba-hambaku yang mukanya kusut, yang tubuhnya kotor dengan debu. Karena kita gak mandi, ya kan? Saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan dalam hadis dikatakan, inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-wuqufa bi Arafah. Di antara dosa-dosa kita yang banyak, kita udah minta ampun, kita udah taubat, masih ada yang belum bersih, belum nempel, masih nempel, belum bisa hilang. Semua dosa-dosa itu ketika kita wukuf di padang Arafah, maka semua dosa akan diampuni oleh Allah. Ya. Umurnya berapa tahun tadi? 17. Ada 17? 17 balik. Ya. Oke. Ya, umur kita berapa? 60. Ya, berapa banyak udah dosa kita? Jangan ditanya. Ya, maka momen ketika kita berada di padang Arafah itu adalah momen yang sangat istimewa untuk kita membersihkan diri kita dari dosa. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa orang yang pergi haji, dia tidak berkata rafas. Rafas ini kata-kata yang kurang etis, ya. Ketika lagi berihram, walaupun suami istri umpamanya lagi berihram, syaratnya berihram, ya. Kita bilang umpamanya, mah kangen deh, gitu umpamanya, atau cetan, kangen deh mah, gitu kan. Itu kalau lagi berihram nggak boleh, ya. Lagi berihram nggak boleh. Ya, tadi Ustazah Haula kamar berkah itu boleh. Kalau saya silakan aja diatur, ya, namanya suami istri. Saya nggak ini dulu, nggak berangkat dulu, kenapa? Masuk angin, ya, mau dikerokin sama istrinya umpamanya. Nah, kemudian yang lain pada berangkat, nggak apa-apa, ya, boleh nggak? Boleh, yang penting jangan lagi ihram, ya. Ya, alhamdulillah, tahadus bil ni'mah. Saya bawa jamaah 13 kali haji, ya. Terakhir 2002. Ya, saya kangen banget, udah kangen banget. Ya, 2002. Ini makanya lagi mikir nih. Ya, pengen Ramadan di sana, tapi masalahnya hotelnya itu yang dekat mahal. Yang dekat apa? Mahal. Yang jauh
berat di kaki. Iya. Jadi kalau haji, kalau Ramadan itu lebih dari haji. Sekarang ini lagi kredit. Kenapa? Lihat kan di media kan? Kenapa? Karena memang membeludaknya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ya sampai Ramadan terus. Ya, kalau Ramadan itu memang orang Arab luar biasa mereka keinginan besarnya untuk memanfaatkan untuk ibadah. Kalau kita kan beda ya, kalau di kita ya ketika masuk Ramadan orang suka cita, panitia pasang tenda sampai penuh membludak, tungguin 1 minggu, tendanya masih penuh nggak? Kosong, ya bongkar tendanya, jamaah masuk ke masjid, tungguin seminggu lagi, masih penuh apa enggak? Maju, shopnya maju, tungguin lagi seminggu lagi, lebih maju lagi. Apalagi udah tinggal 3 hari Lebaran, ya, pindah ke mall. Tapi bukan kita ya, insya Allah. Ya, pindah etikaf aja, pindah etikaf. Jadi kalau Ramadan itu di sana lebih lagi. Orang ngambil akhir Ramadan. Ya, saya alhamdulillah ada beberapa jamaah juga yang berangkat. Ya, itu ada yang akhir Ramadan, ada yang awal Ramadan. Ya, jadi kita buka paket ya untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut. Memang enak Bu. Doa nanti di sana. Setelah saya hajian, ya Allah izinkan saya bisa umrah Ramadan. Sebab fadilahnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Ya, man hajja lillah, barang siapa yang haji niatnya karena Allah. Walam yarfus, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak etis, yang vulgar, yang porno, ya, baik kepada pasangannya, apalagi kepada orang lain, ya. Walam yafsuk, dia tidak melakukan perbuatan yang fasik, apa nipu atau bohong, ya, atau hal-hal lain lah, ya. Nah, roja'a kayaumin waladathu ummuh, orang tersebut yang lillah dia berusaha, ya, kemudian dia jaga lisannya, dia jaga perbuatannya, maka pulang seperti bayi baru dilahirkan. Artinya nggak ada dosanya, habis, habis. Siapa yang pengen? Siapa yang pengen? Kayaknya nggak pada pengen. Oh, bisa diam aja, ya. Siapa yang pengen? Kita pengen, ya Allah. Ya, makanya kalau kita haji Bu, jaga mulut kita, ya, jaga perilaku kita. Ya, haji itu ibadah. Saya kemarin ada jamaah yang Desember tuh. Saya kan selalu kalau ada jamaah saya selalu monitor, ya, foto di Ka'bah begini nih. Apa itu begini? Sama suaminya begini. Saya bilang langsung, saya WA Ustadz Makhluf. Ya, saya bilang ini bukannya kita di jembatan cinta, bukan. Ya, bukan kita di mall, bukan. Ini di depan Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, jangan foto-foto kayak gitu. Ya, saya bilang jaga adab kita. Tadi di Nabi di itu, anak saya tuh kemarin ditangkap. Ya, ditangkap sama askar. Itu tadi baca Quran. Ya, kenapa? Ketika berdoa dia kan jarang. Maksudnya udah haji udah lama kebetulan. Baca doa di makam Rasulullah yang dari luar di Qubatus Sokhra, Qubatus Sokhra di Kubah Hijau. Dia bacanya kenceng, pas banget ada askar ditenteng. Ditenteng, sana nggak boleh, ya, nggak boleh baca di doanya amin, diaminin sama jamaah, nggak boleh. Jadi kalau kita berdoa masing-masing, ya. Makanya nanti kita belajar juga baca nih, yang bacaan-bacaan yang udah dikasih, ya, bacaan ketika kita
di tawaf, bacaan kitab ini ketika sa'i dan lain sebagainya. Jadi itu ditangkap ya. Ya nggak apa-apa sih, cuma disuruh tanda tangan, dilepas lagi karena memang jamaah umroh bukan bukan pekerja yang di sana. Kalau yang pekerja di sana biasanya lebih ini lagi lebih sulit. Ya, merokok jangan sembarangan. Merokok di halaman masjid baik haram atau masjid Nabawi ya. Ada ketangkep enak banget lagi ini yang di karpet di luar sambil cerita-cerita dia ngerokok, ada askar lewat diambil. Ya, kemudian apalagi spanduk. Ada kemarin saya baca orang nekat bawa spanduk ke depan Ka'bah, ditangkap di penjara. Ya, KBIH-nya ditangkap di penjara. Ya, jadi peraturan ini juga perlu kita kita ketahui ya. Jadi kalau kita mau foto, kalau mau foto depan Ka'bah itu kalau bisa miring. Jadi kita gini fotonya dari sana ya, atau dari belakang. Jangan berdoa tapi belakangnya Ka'bah. Lucu kan? Kita kan kalau sholat ngadepnya kemana? Ke Ka'bah. Kita lagi berdoa. Ini orang Indonesia biasanya gini. Ini Ka'bah, fotonya kemana? Ke belakang. Itu diketawain Bu. Diketawain, lucu kan? Tapi yang berdoa ketahuan banget aktingnya ya. Harusnya kalau foto ini Ka'bah nih, kita foto sini. Nah fotonya dari sana miring ya. Jadi foto depan Ka'bah. Ibu sering lihat kan depan Ka'bah, tapi Ka'bahnya diapain? Dipunggungin, dibelakangin ya. Jadi lucu. Itu cuma buat apa? Buat foto doang ya. Jadi dijaga akhlak kita ketika kita berada di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Ini ibadah ya. Jadi kemarin foto begini suami istri, astagfirullahaladzim. Udah pakai syalnya Al-Mukhtar lagi. Syalnya Al-Mukhtar. Aduh, saya bilang gitu, Ustaz Makhluk itu jangan dikasih yang begitu-begitu ya. Kalau di luar di mall di apa lain lagi ya. Tapi ketika berada di tanah suci, ketika kita berada di Masjid Nabawi ya, di Quran dikatakan begini, surah Al-Hujurat ayat 3 atau ayat 2 ya. Jangan kamu mengeraskan suaramu melebihi dari suara Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ngomongnya lembut ya, makanya kita nggak boleh keras. Makanya karakternya di masjid di sana tuh lebih kalem. Oh ada orang teriak-teriak ya, itu biasanya dari mana-mana biasanya orang Mesir ya, terus orang-orang itulah. Kalau orang Mesir memang suaranya kencang-kencang ya, sebab dia keturunan siapa? Nabi Musa yang soleh. Kalau yang gak soleh turunan siapa? Fir'aun. Iya, Fir'aun. Ada. Kalau di Mekah keturunan Rasulullah lembut. Orang Arab itu yang alim, yang itu lembutnya luar biasa. Mereka itu kalau ada tamu, mereka sendiri yang layanin ya, makan segala macam tuh. Dulu saya almarhum masih ada. Itu kalau temennya datang atau siapapun, pokoknya makan. Orang Arab gitu. Cara menghormati tamu apa? Makan. Pokoknya mau jamnya jam berapa, bukan jam makan. Tetap kalau ada tamu wajib apa? Kalau nggak ngasih makan itu nggak apa? Nggak hormat. Iya, nggak hormat. Jadi mereka tuh wajib makan. Kalau kita kan enggak ya. Kali kita bawain pisang goreng, air, teh, udah. Kalau mereka wajib makan. Jadi tiap ada tamu makan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa kita lakukan tadi adalah pergi haji, kemudian apa lagi? Kurban, yang ketiga puasa, yang keempat sedekah. Ya, sedekah, yang kelima takbir. Yang kelima takbir. Makanya kalau Idul Fitri kalau Idul Adha takbirnya dari malam takbiran Idul Adha sampai hari tasyrik. Nanti kita berada di mana tuh? Hari tasyrik kita adanya di Mina. Berada di mana? Di Mina, ya.
Jadi ibu udah kebayang ya? Udah kebayang belum? Belum ya. Iya, sekarang saya mau coba tanya jawab dulu. Apa yang dimaksud dengan wukuf? Hah? Bermalam di Arafah. Dikit lagi. Hah? Hah? Iya. Wukuf itu keberadaan kita di padang Arafah untuk wukuf melaksanakan haji disertai dengan banyak berzikir kepada Allah. Jadi keberadaan kita bukan malamnya. Kalau malamnya itu belum disebut wukuf. Kalau wukuf itu artinya adalah berdiam diri. Ya, jadi maksudnya itu kita jangan jalan-jalan. Ya, ada orang yang ketika wukuf nih selesai sholat dia jalan-jalan pengen lihat katanya suasana di Arafah. Jangan. Ketika dari waktu zuhur sampai waktu terbenam matahari, diam-diam. Kalau memang kita nggak mau terlalu bising, nggak konsentrasi di tenda, kita bisa keluar, ambil tikar, duduk, berdoa, berzikir di situ, sholat, taubat, kemudian apalagi istighfar yang banyak, baca Quran, ya berdoa. Tapi nanti kalau ibu-ibu bapak semua, insya Allah ada doa masing-masing, ada doa juga yang digabung, dipimpin oleh Ustadz Makhluf, ya. Doain Bu, kemarin sore saya habis rapat di Kemenak perihal kuota pembimbing, ya. Pembimbing itu kita tiap tahun harus punya kuota, ya. Ustadz Makhluf kuotanya banyak, tapi ya kan nggak bisa setiap tahun keluar, ya kan. Sekarang kita daftar 30 tahun lagi, coba. Nah, kemarin itu ada 20 KBIH, lebih dari 20 KBIH. Rata-rata lah mayoritas ya sedang mengajukan kuota pembimbing. Biaya pembimbing itu kuotanya bayarnya 110 juta. Jadi ibu-ibu lebih murah. Ya. Jadi kalau pembimbing itu biayanya berapa? 110. Kenapa saya sampaikan? Sebab ada orang yang nanya ke saya, Ustazah, kalau pembimbing itu dibayarin sama Depak ya? Enak banget. Ya, ada yang nanya ke saya, ya enggak Bu, bayar sendiri, bisa berangkat aja udah untung, ya. Jadi seperti itu, 110 juta. Karena Ustadz Makhluf di bawah 40 tahun, maka ada lagi kena cesan, ya. Itu pun harus apa? Jamaahnya harus 135. Kita Al-Mukhtar alhamdulillah, ya jamaahnya di atas 50, 54, 56. Ada jamaah yang baru 35, ada jamaahnya baru 45. Nanti itu digabung dengan jamaah-jamaah yang tidak punya tidak butuh kuota. Jadi ada jamaah yang pembimbingnya keluar, gitu ya. Jadi bantu doain biar urusannya mudah, ya. Apalagi kalau ajak temennya, jadi yang cadangan belum diajak ternyata Ustadz Zibni. Tolong diajak untuk pertemuan berikutnya. Sebab insya Allah 20%, kalau kemarin kan kebanyakan. Insya Allah 20% ini kategori cadangan yang bisa berangkat. Tahun lalu itu sekitar 30-35%. Sebenarnya sih bisa berangkat. Tapi karena ada apa? Karena ada permainan yang harusnya jatah reguler dikasih kemana? Ke plus. Jadinya maka kemarin tahun lalu banyak yang tidak keberang. Ada mana yang tahun lalu itu ya? Iya. Kan kita tuh pendeknya karena memang orang Kemenaknya bilang. Tapi gak salah juga, orang Kemenak gak salah. Orang Kemenak kota kita gak salah. Artinya memang dia yakin karena tambahannya 10.000, ya. Tapi ternyata ada apa? Uang lebih apa? Lebih menggiurkan yang harusnya jatah, yaitu urusan dia ya. Urusan dia. Kalau ini namanya pencerahan secara edukasi ya. Kita tahu permasalahannya seperti itu, gitu ya. Kalau masalah dia begini-begini, ya itu urusan dia sama Allah. Ya, biar kalau memang ada ini Allah yang balas. Kita nggak berhak untuk membalas, ya kan? Karena memang kita juga sama-sama hamba. Jadi kayak gitu.
Ya, jadi yang cadangan tolong untuk pertemuan berikutnya diikut sertakan. Ya, jadi kemarin itu rapat, ya insya Allah lagi diajukan, kita udah bayar 55 juta. Jadi pembimbingnya udah bayar, ibu belum lunasan kan? Kalau kita udah bayar 55 juta, sisanya nanti ya pas keluar nomor porsinya bayar lagi 55 plus kalau yang memang ada perlu tambahan ya. Mudah-mudahan Ustadz Makhluk dimudahin urusannya sehingga bisa ngebimbing Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri juga udah ngiler banget, udah kangen banget pengen berangkat. Tapi apa daya kalau haji reguler itu pakai kuota. Ya, mau haji furoda bayarnya kemahalan 300 juta gitu. 300 juta ya, apalagi kalau yang visanya nggak jelas, hati-hati jangan sampai nanti konyol di sana. Harusnya pakai visa haji. Baik Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya perlu berikan motivasi. Ya, jadi Bapak Ibu termasuk orang-orang yang tahun ini insya Allah mendapatkan kemuliaan karena berada di bulan mulia Zulhijjah, kemudian melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Karenanya tolong disiapkan, tolong dimaksimalkan, tolong diperhatikan. Jangan sampai kesempatan ini terlewat tanpa kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaannya tadi? Allah ampuni dosa-dosanya seperti pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua, dapat keistimewaannya apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Udah diampuni dosanya, kalau hajinya mabrur, maka dia akan mendapat apa? Balasan, kata Allah. Gak ada yang pantas, gak ada yang bisa diberikan yang pantas buat orang yang haji kecuali dia dapat masuk surga. Balasannya jannah. Kalau hadiahnya begitu istimewa, door prize-nya begitu istimewa, Bapak Ibu pengen dapat door prize dari bank, nabungnya cuma 5.000, dapat apa enggak? Ya, yang dapat itu yang nabungnya MM-an, betul nggak? Yang dapatnya MM-an. Ya, artinya apa? Ketika kita mendapatkan pahala, ampunan, hadiah yang begitu besar dari Allah, pasti akan ada cobaan yang kita hadapi. Tapi tidak ada cobaan yang tidak bisa dihadapi. Saya katakan 13 kali haji dari 2024 ya, itu setiap tahun ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Itu tadi yang anak saya, Bu. Anak saya pertama kali haji 2020. Dia baru lulus umur 20 tahun waktu itu. 2020 dia dapat haji pertama. Dulu kan masih gampang ya. Pas dia lulus S1 langsung berangkat. Ya. Waktu itu belum ada bisolawat. Ya, bisolawat. Makanya kalau saya yang ngikutin perjalanan haji dari tahun ke tahun, ketika dapat fasilitas kayak gini, saya udah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang ada orang yang baru haji ngedumel. Wah, kita mau naik mau naik mobil ngantri, ya, desek-desekan berebut, betul nggak? Sebab kenapa? Kita berangkatnya udah mepet. Coba kalau berangkatnya masih 2 jam, 3 jam dari waktu sholat, pasti bisnya kosong. Tapi udah mau maghrib, udah hampir gelap, kita baru baru nunggu bis. Akhirnya orang juga penuh gitu. Jadi ada strategi-strategi yang harus kita lakukan gitu. Masuk juga ke masjid juga udah pada ditutup-tutupin sama askar. Nah, waktu itu belum ada sama sekali namanya bis, belum ada. Jalan kaki 3 kilo, ya, belakang misfalah paling ujung. Namanya apa? Saya lupa tuh.
Di belakang misfalah, bukan misfalah, belakangnya lagi. Jalan 3 kilo. Dan anak saya bilang cerita tuh, nyampe jam 2 landing di mana? Di Jeddah. Kita nggak dapat makan sampai pagi, sampai siang. Jam 2 baru jalan. Pagi-pagi perut udah keroncongan. Ya, mana ini makan? Petugas hajinya juga bingung. Kenapa petugas hajinya, ketua kloternya juga baru? Itu kadang-kadang ada cobaan begitu. Belum lama 2019 itu di mana namanya? Di asrama haji. Ada jamaah kita nggak dapat nasi ketika mau berangkat. Jadi pagi itu nggak dapat sarapan. Kita berangkat ke mana? Ke Suta, Soekarno Hatta. Berangkatnya siang, kan dari pagi sampai siang gimana rasanya coba? Iya, masuk angin. Apalagi yang dibawa nenek-nenek yang badannya udah beda. Ya, kakek-kakek udah beda. Makanya saya selalu pesan, di tas jangan pernah tinggal ya makanan. Ya, mau roti, mau apa. Ya, 2022 saya sampai pesenin ini KFC, bukan KFC sih, kalau KFC produk ini ya. Pokoknya fried chicken lah. Saya pesan sama anak saya, tolong kirimin fried chicken sebanyak jamaah. Kenapa? Karena memang ada masalah catering di mana? Di asrama haji. Ini bukan takut-takutin Bu, maksudnya apa? Kita siap mental. Jangan sampai nanti cacat. Dari sebab hal-hal kecil ini, mulut kita cacat, hati kita cacat, ya, merusak daripada ibadah kita. Ya. Karena intinya setiap cobaan itu tidak pernah lewat dari apa yang Allah takdirkan buat kita. Ya, jadi kita nikmat aja udah. Tapi untungnya kita punya tim, kita punya rombongan, satu sama lain saling menguatkan, ditambah juga dari nasihat-nasihat ataupun support dari pembimbing gitu. Jadi kalau sekarang mah udah enak, makan udah dapet, tidur ya. Dulu tuh anak saya 2013, ya Ustazah kaulah, satu tenda kita dapatnya sempit banget kita dapat, ya. Ahlan wa sahlan, sempit banget tuh. Jadi tidur kita miring, jadi nggak bisa kelipak-kelipak, nggak bisa. Ya kebetulan saya sama kakak saya, sama ipar saya juga rombongan. Nah ternyata anak saya juga nggak kebagian. Dia ambil kantong sampah tuh yang gede, ya Ustaz Makhlub sama kaulah dia haji yang kedua. Ya kemudian tidur di lapangan, udah dia gelar. Anak saya ada kursi roda, dia tidur aja di situ. Ya enak aja, udah enak. Makanya disebut haji itu gembel apa? Gembel kaya. Gimana nggak kaya? Bayar puluhan juta, ya kan? Iya. Jadi kita nanti di sana tuh jangan bergaya priai gitu loh. Jangan bergaya, saya di sini inian, ya. Di sini saya Kapolres. Saya waktu itu ada jamaah Kapolres. Saya bilang, Pak, ya, tolong Pak, tuh ada askar Pak, Bapak ini atasi. Wah, bisa aja. Di sini mah nggak kepake Kapolres. Ya, jadi di sana jabatan apapun turunin, ya, turunin. Semuanya sama di mata Allah. Kalau di mata Allah tetap sama. Maksud di sana tuh nggak ada jabatan-jabatan seperti ini, nggak ada. Ya yang dibawa ada hati yang disebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji kita, sempurnakan ibadah umrah kita lillah, semata-mata karena Allah. Emang bisa haji tanpa lillah? Bisa, tapi tidak sempurna, ya. Jadi ketika kita diuji, ya, dengan cobaan-cobaan, kita katakan inna lillahi
satu apa? Sini nggak sabaran. Yang satu yang satu nggak sabaran, ya. Nah, kalau seperti itu, kenapa ada yang di lapangan saya? Sedang saya ngomong sama dia, berat banget, ya. Ada lagi, ada. Saya pernah kejadian jamaah saya satu yang istrinya kesurupan, suaminya satu, saya yang bawa waktu itu sendiri, ya. Jadi suaminya itu apa sih jual beli tanah apa namanya? Ya, pokoknya tahunnya lagi jatuh, kepikiran, dia bukan Allah, pada jauh. Akhirnya ada ini kemasukan jin. Itu sampai Madinah. Saya bilang, jadi nggak ada di Mekah Madinah tanahnya suci, tapi apa? Siapa ada? Ada. Suaminya sakit. Memang dari rumah masuk serangan karena memang sedang jatuh kena stroke. Ya. Singkat cerita di Madinah, orang stroke kalau sampai di Madinah, orang stroke setiap kata apa? Nggak bisa nahan kan? Mulutnya keluar, mulutnya keluar. Datang bapak-bapak ke saya, mana? Ya, saja. Dulu saya masih saja, masih muda. Kalau udah unik ya. Kalau di rumah udah juga, ya. Panggil juga saya. Nah, cerita saja kita nggak sanggup, ya. Dibilang sama bapak ibu, bapak kita nggak bisa makan. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Karena itu tadi. Saya bilang bapak, kira-kira si A pengen nggak dia bilang, ya. Beliau pun sebenarnya apa? Ya, tapi memang karena beliau panggilan waktunya sekarang, beliau panggil dia dari dulu lama, ya. Beliau juga pengen untuk ibadah. Pada hakikatnya apapun yang Allah berikan ujian kepada kita itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Jadi kita itu kebagian. Ya, kasih ujian dulu berat. Tapi kita apa? Terima dengan ikhlas, ya Allah, ya. Kita terima kepada Allah. Kita hanya mengadu kepada Allah, ya. Apalagi kalau seandainya diuji kita di tanah suci, masih enak, ya kan? Ada tempat kita apa? Ke Raudhah, tempat kita ke Ka'bah, ya, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada orang yang tidak diuji. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu ujiannya banyak, ya kan? Artinya mamanya ujian ini, ujian itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Semua urusan kita juga kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa. Satu, ya kan, cuma dua. Dalam menjalani hidup itu pegangan kita cuma dua. Satu, syukur. Satu apa? Syukur. Banyakin syukur. Kita punya pasangan, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang nggak punya anak. Punya kerjaan, walaupun cuma ngewarung, alhamdulillah. Masih bisa makan. Berapa banyak orang yang bingung. Mau dagang nggak punya modal. Kita masih lengkap, anggota tubuh kita masih alhamdulillah. Ya. Satu, syukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Kuncinya satu, syukur. Selalu ucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada yang nggak sesuai ekspektasi kita yang diturunin. Kita kan kadang-kadang gitu. Saya tipe orang yang ekspektasinya tinggi, terutama dalam hal anak. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak saya begini, gitu. Ya. Maka biasanya tuh kalau kita ekspektasinya tinggi, kita diuji sama Allah.
Ya, jadi saya sampai saat ini aja tanya anak saya, sebelum subuh itu saya udah bangunin, yang rumahnya jauh juga saya bangunin, saya teleponin gitu, ya. Padahal sebenarnya cukup kalau kita mau angkat tangan ke Allah. Ya Allah, anak saya milikmu, betul nggak? Pemberian darimu, hanya Engkau yang memiliki hatinya. Karenanya ya Allah, ya, tolong jaga anak saya agar senantiasa taat kepadamu. Sama pasangan kita juga begitu, Bu. Ya, jangan kita jagain, HP-nya dibukain. Kita hansip apa ini? Ya, serahin aja sama Allah, ya Allah, Engkau pemilik pasangan kita. Ya, yang mempunyai hak, yang menguasai hatinya. Ya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbahu kalau laki-laki, kalau perempuan sabbit qalbaha ala dinik wa ta'atik, ya. Untuk senantiasa berpegang teguh di jalan Allah. Ya, agar berpegang teguh di jalan Allah, ya. Kan kita rame nih, kemarin ada kebakaran di Glodok. Ya, ada bapak-bapak izin kemana tuh? Keluar kota, ternyata adanya di Glodok. Adanya di Glodok, ya. Ya muqallibal qulub. Baca Quran yang banyak. Ya, jadi nanti Ibu di sana banyakin baca Quran, ya. Dari sekarang banyakin sholawat. Kalau ada disebut nama Nabi Muhammad, jawab langsung. Allahumma sholli wa sallim. Itu langsung ke notis ke Nabi Muhammad. Kita baca sholawat ke notis ke Nabi Muhammad. Nanti ketika sampai kita ke Madinah, Nabi udah kenal. Kenapa? Karena sering sebut. Apalagi kalau kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad. Banyak, ya. Wajib pegang sambil nyetir. Ya, sambil nyetir ngapain? Baca sholawat. Nge-gym, kita suka nge-gym nggak? Treadmill. Ya, treadmill taruh di depan. Kalau orang treadmill pakai apa tuh? Pakai headset, dengerin musik. Jangan kalau kita. Treadmill taruh kitab nih. Ya, baca Yasin, Ratib, atau apalah. Ya, kita baca, kita pegang. Selesai treadmill 30 menit, udah banyak bacaan yang kita baca. Ya, nah kita mulai dari sekarang. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah. Ini kitabnya dibawa nggak? Dibawa, coba dibuka. Yang baru, Bapak, Ibu, ada? Udah dikasih. Coba dibuka. Ini belum bisa mic-nya. Lah, terus nggak diganti? Oh, lagi diambil. Soalnya leher saya gatel. Ya, Bu. Kalau fikihnya kemarin udah ya, sama Ustaz Makhlum juga sebagian udah ya. Fikihnya ya. Sekarang saya pengen ngajarin bacaannya deh. Bacaannya Bapak Ibu buka halaman. Insya Allah pertemuan berikutnya kita berikan ini. Memang kalau Depak ini lama ini. Buku doa. Ya, buku doa. Ini kebetulan lagi habis di Al-Mukhtar. Nanti yang cetakan Al-Mukhtar dikasih. Ya. Ustaz Jiddi. Mana Ustaz Jiddi? Lagi ngambil. Ini pernah dibaca nggak Ustaz Makhlum? Ustaz Makhlum pakai slide ya? Nggak pernah pakai ini ya? Nggak ada bacaannya ini. Sebentar. Ya, buka halaman Allahumma sholli 87. Ibu-ibu dibaca ya doanya ini ya. Dibaca ini nanti ada di buku gantung, yang di buku doa, ya, toab segala macam. Ini buat lemesin lidah kita. Ya, biar lidah kita lemes ya ketika baca nanti nggak kaku. Sebab
Kalau nanti di sana, walaupun dibimbing oleh pembimbing, kalau kita belum pernah baca, atau kita bacanya belum lancar, agak kesulitan. Ya, kita harapkan lidahnya udah lancar, apalagi kalau setengah hafal. Jadi ketika disebut sama ustadznya, kita langsung nyambung. Jadi jangan sampai Allahumma, ya jawabnya kita ngikutinnya apa? Allahumma, kita jawabnya apa? Al-Kama, gitu kan, ribet gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah bisa, minimal nanti ngikut, jadi lebih mudah. Halaman 57, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 87, saya nyebutnya berapa? Oh, 57. Mulut begitu, Bu. Alhamdulillahi alladzi hadani bil islami wa arsyadani ila ada'i manasiki hajan bi baitihi wa mu'tamiran bi masyairihi. Allahumma salli ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf, ada nggak yang belum bisa baca? Nggak apa-apa, Ibu, ditulis aja pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia. Kalau yang di gantung itu ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya ada. Iya, Latinnya ya. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu lillah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa keluar rumah. Ketika kita di Mekah, di Madinah, hotel kita, pemondokan kita itu adalah rumah kita. Jadi kalau mau berangkat, baca doa ini. Biar Allah kasih kemudahan. Biar Allah kasih kelancaran. Tidak ada halangan, hambatan apapun. Ya, kan kadang-kadang di sana ada aja masalahnya. Kadang-kadang ketinggalan temen lah. Saya pernah, Bu, jalan sama jamaah nih. Jalan berdua. Ya, berdua lagi santai. Berdua. Tahu-tahu itu pas nengok temennya udah gak ada. Ya, cari. Ya, cari nggak ketemu. Ternyata temen juga nyari. Ya, padahal jalan bareng. Keselip dikit aja. Keselip dengan apa? Orang lewat. Jadi kalau di Mekah, ya, yang udah pernah umroh siapa? Ya, udah pernah umroh. Itu biasanya kalau di Mekah, kalau di Madinah kita tertib. Masuk ke masjid jarang orang ada yang keluar lagi. Keluar nanti pas selesai. Tapi kalau di Mekah kita yang ke sono, yang ke sini, yang apa ke barat, ke timur, selatan, utara, itu luar biasa. Jadi dibutuhkan konsentrasi. Ada jamaah kejadian begini. Jadi dia baru tumben memang. Setiap jalan lihat orang Arab kan cakep ya. Ya, nengok. Lihat lagi, nengok. Taunya rombongannya udah apa? Ya, udah kejauhan. Apalagi kalau kita tawaf. Ada yang ketakutan banget tawaf. Udah pegangin Ustaz Makhluk, ditarik-tarik tuh kain ihramnya. Ya, kalau atasnya masih mending, paling kecekek. Lah kalau bawahnya ketarik, melorot ya. Nah, itu juga penting. Makanya di sana identitas. Hampir mayoritas jamaah Indonesia itu ya terutama haji kan kita lama. Ya, haji itu tahun ini masih 42 hari. Ya, walaupun katanya ada pengurangan di Madinah, wallahu alam ya. Tapi sampai sekarang masih 42 hari. Berarti masih sama dengan tahun sebelumnya. Ya, nggak tahu kalau nanti tahun depan yang mengelola juga udah beda. Apakah ada pengurangan, ada wacana sekitar 38 hari. Jadi setiap kita keluar dari haram, keluar dari pondokan, kita bacain
ini ya, doa sholat safar. Ya, ini kalau kita sholat safar, ya setiap mau mengadakan perjalanan, ibu-ibu baca ini. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika i'tasamtu. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtammu lahu. Allahumma zawwidni at-taqwa waghfir li dhanbi. Kapan kita sholat safar? Ketika mau berangkat. Ketika kita dari Mekah mau ke Madinah, atau dari Madinah mau ke Mekah, ya. Perjalanan lebih dari 87 kilometer, maka kita sudah boleh sholat sunnah safar. Ya, ini naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ini Bapak Ibu nih kalau Lebaran nanti pulang kampung dibaca ini. Doa keluar rumah setiap pulang. Apalagi setiap kita keluar nih baca ini, nanti lama-lama hafal, ya. Doa safar, doa naik kendaraan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Saya sambil kontrol udah matang belum lauknya. Kalau belum terus, ya. Belum matang kan, Dik? Jam 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa aqwi 'anna bu'dah. Kalau Bapak Ibu nggak melihat, ngikutin bisa nggak? Hah? Insya Allah bisa nanti, ya. Sekarang lancarin dulu. Nanti kita nggak sempet begini terus, ya nggak sempet. Ya, soalnya bukunya di tas, dicari-cari, susah banget ngambilnya. Ya, ketindih-tindihan apaan gitu ya. Nah, makanya kalau kita udah lancar, ini paling nggak ngikutin udah enak. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil amali wal ahli wal walad. Nanti ada artinya kalau di kitab yang ini ya, yang buku gantung ya. Allahumma. Nah ini Bu, ketika tiba di suatu tempat. Jadi kita ini naik pesawat, sampai nyampe ke Jeddah. Kalau memang kita gelombang kedua. Kalau kita gelombang ke-1 berarti turunnya di mana? Di mana? Di mana? Di Madinah, bukan Surabaya. Ya. Kan kita ada 2 gelombang ya. Gelombang apa? Gelombang cinta. Gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 Madinah dulu, baru Mekah. Gelombang 2 Mekah dulu, baru Madinah. Ya, hah? Apa? Bisa juga, tapi memang pengaturannya kayak gitu, ya. Jadi ada gelombang 1, ada gelombang 2, ya.
Nah, kita di mana? Di gelombang mana nih kita? Mau 2, 1, 2 nggak apa-apa. Yang penting jangan gelombang 3. Sebab gelombang 3 kan? Ya. Jadi yang penting gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau gelombang 1 berarti kita dari Jakarta Soekarno-Hatta terus langsung turunnya di Bandara Madinah. Dari Madinah nyampe turun tuh, ini kita baca doanya. Ya, kalau gelombang 2 berarti turunnya di Jeddah. Dari Jeddah, kalau di Madinah, dari Bandara Madinah ke hotel kita cuma setengah jam. Tapi kalau ke Jeddah, ke Mekah itu sekitar 2 jam perjalanannya. Tapi ngurusin orang banyak biasanya apa? Iya, itunya dia yang lama. Iya, yang itunya yang lama. Ya. Nah, ketika kita sampai, setiap kita sampai di suatu tempat, itu kita baca. Ibu juga nih pulang kampung nih, baca doa ini. Ini artinya apa? Allahumma inni as'aluka khairoha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan tempat ini. Ya, wa khairu ahliha, dan penduduknya. Jangan sampai kita ada masalah. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang jahat dengan kita. Ya, penduduknya ada yang nggak baik dengan kita. Ya, wa khairu ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam kota ini. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada Allah dari keburukan tempat ini, wa syarri ahliha, dan dari keburukan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa-apa yang kita lakukan di situ, ya. Jadi pokoknya biar aman, nyaman, lancar, mudah, ya. Kan ada nggak baca, ternyata ada orang yang ditangkap oleh askar. Anak saya tuh yang di Mesir sekarang, itu pernah waktu umroh di Jeddah, waktu itu lagi ada prodit, kita harus ke Jeddah dulu, nunggu. Dia jalan-jalan. Dia mana? Jalan-jalan. Malam-malam udah jam 12 di jalan-jalan ke mall. Lagi di jalan naik angkot, kebetulan mutawifnya ini ilegal. Ya, mutawifnya dikejar-kejar, anak saya juga dikejar-kejar. Ya, ditangkap. Dibawa kemana? Ke kantor polisi. Itu banyak kejadiannya gitu. Cuman kalau anak saya kan jamaah umroh, ada paspor, kelihatan ada stempelnya, dibebasin. Mutawifnya enggak, masuk penjara, dideportasi. Kalau dideportasi 10 tahun nggak boleh balik lagi. Ya, 10 tahun nggak boleh balik lagi. Setelah 10 tahun baru boleh balik lagi. Ya. Biar selamat. Ada orang yang baru nyampe ya di Madinah, besoknya berangkat ke Masjid Kuba. Itu tasnya ditaruh di samping, dia sholat taruhnya di mana? Di samping. Harusnya di mana? Di depan. Di depan aja juga kalau sujud harus hati-hati, ya kan? Kalau bisa tuh talinya kita lebarin, biar kalau ada yang ini ketarik talinya. Saya sampai begitu. Jadi kan gini, maaf ya Bu, ini tas siapa Ibu ya? Boleh saya bawa Bu? Ya, ini kita sholat nih, taruh di depan nih. Kalau bisa talinya kita giniin nih. Nah, ya. Ataupun kita sholat di sini, taruhnya di sini. Nah, jadi kita sujudnya di situ. Nah, ini jamaah naruhnya di sini. Di Masjid Kuba. Baru hari kedua. Ya. Dia sujud dianggap sama dengan di rumah. Assalamualaikum, tasnya udah gak ada. Tasnya udah gak ada. Ya. Itu makanya kita baca doa itu. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ahliha. Ya. Saya gak cerita orang, cerita anak saya. Ini yang tadi Ustadzah Khaulah, Doktor Ustadzah Khaulah. Waktu umroh, dia kebetulan belajar di Sudan. Habis S2 di Sudan, S3 di Tunis. Nah ketika itu dia nyamperin saya atau ini ya ayahnya saya lupa. Dia umroh, dia wudhu di kamar mandi Madinah. Nah di kamar mandi Madinah nih hati-hati. Di kamar mandi Madinah ininya kan atasnya ada atas. Kita duduk di bangku ketika wudhu, tasnya taruh di atas. Ini sebenarnya dia udah dikasih tanda. Orang itu ngambil, ternyata apa? Tasnya jatuh. Cuman namanya bocah, waktu itu masih bocah. Enggak, malah ditaruh lagi, tasnya di mana? Di atas.
Selesai wudhu dia tengok tasnya udah nggak ada. Ya, jadi di sana tuh cepet banget. Ya, jadi orang di tanahnya suci, orangnya belum tentu suci. Jadi kita harus hati-hati. Ya, cari nggak ada. Ya, pulang-pulang nangis. Ya, akhirnya dibantu dicarikan, ternyata tasnya ada di tempat apa? Barang-barang kececer. Tapi isinya udah nggak ada. Yang ada tinggal paspornya doang. Masih alhamdulillah handphonenya, itunya. Saya pernah saya jalan nih. Itu tukang minta-minta. Kita biasanya kalau yang malam, pas yang menjelang subuh, kita ke Haram. Saya sama jamaah bertiga. Tahu-tahu itu yang tukang pakai cadar, ya, minta-mintanya tapi apa? Ngerangsek. Dia bertiga tuh. Ya, terus tangannya itu masuk ke gini nih. Kita buat sangkia tuh. Iya, saya udah paham. Ya, coba kalau nenek-nenek takut nggak? Takut. Saya langsung bawa sejadah, saya keplak aja palanya. Shoot, saya gituin, saya keplak. Tapi nggak ada perasaan takut, cuman pergi aja udah santai aja, gitu. Tapi kalau biasanya memang yang dituju siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek. Ayo, hati-hati ya. Makanya jangan jalan sendirian, harus cari teman. Minimal 4 lah teman sekamar. Ya, jadi kita nggak selalu rombongan terus, enggak. Maksudnya ketika ke mobil, ke masjid, ya, sholat 5 waktu, minimal berempat dengan teman janjian. Jangan sendiri, ya. Khawatirnya itu selalu jaga barang-barang kita sendiri, ya. Pegang barangnya. Itu kejadian-kejadian yang terus, bahkan sampai disilet, ya. Jadi disilet. Biasanya kan jamaah tuh pakai itu tuh, kantong Doraemon, iya, kantong kanguru, ya, kaos. Itu jamaah pulang-pulang nangis, duitnya hilang. Saya tanya duitnya di mana? Di dalam. Ini kan baju di dalamnya. Itu pas dilihat, kalau saya nggak lihat saya mungkin nggak percaya. Itu saya nggak percaya. Mana mungkin, ya, ternyata itu disiletnya tuh rata sampai ke dalam. Ya wallahu alam, apa malaikat, apa jin, apa memang benar manusia gitu. Ya. Makanya nanti uang tuh jangan kita bawa-bawa. Bawalah seperlunya aja. Jangan bawa duit 3 juta digondol-gondol tiap hari ke ini. Taruh di kopernya dikunci di dalam kamar. Kita bawa secukupnya aja. Kebutuhan kita buat sedekah atau sekedar beli minuman. Yang selebihnya jangan kita bawa. Ya. Sebab banyak kejadian. Kalau udah hilang, mau bilang apa, ya. Dan selalu juga memang kita minta penjagaan kepada Allah. Jangan sampai kita, duit saya udah saya simpan aman, insya Allah nggak ada, gitu kan? Nggak ada yang ngambil. Kenapa? Saya pakai baju peluru, anti peluru, gitu ya, sampai berlapis. Nah, kalau di sana tuh kalau yang begitu-begitu, ya, yang selalu menyombongkan itu kena, ya. Maka di sana nggak ada tempat sombong. Ya, yang ada tempat apa? Berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya datang, ya, untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, ya Allah, kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Ya, saya tidak bisa menjaga diri ini kecuali penjagaan dari-Mu. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari-Mu. Ya, selalu minta tolong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan aman. Ya. Kemudian, nah, niat setelah ihram, Bu. Nanti kita tuh ihram itu berkali-kali. Ihram haji cuman sekali. Ihram haji cuman kapan kita niat ihram haji? Udah. Kapan kita tadi? Barusan tadi habis disebut. Ketika kita niat ihram haji kapan? Ya? Niat ihram haji.
niat ihram haji kita tanggal 8 Zul. Itu kan tadi dibilangin kan? Kan kita 9-nya wukuf. Wukuf tanggal berapa? 9. Melempar jumroh tanggal berapa? 10-nya. 10 kita melempar jumroh akobah. 1 tuh yang paling gede. Besoknya lagi baru lempar lagi ula, wusto, akobah. Kan udah praktek kan? Oh, baru umroh ya? Nah, kemudian apalagi? Besoknya balik lagi. Ula, wusto, akobah. Ya, nanti ada Ustaz Maklum aja yang bagian praktek. Tadi siapin batunya. Banyak sih batu split. Ya. Kalau mau ditamblang enak tuh sana. Banyak batu. Ya. Nah, terus kemudian kapan kita niat haji? Kalau niat haji cuma 1. Ketika tanggal 8 Zulhijjah. Hari Tarwiyah. Jadi kita udah siap-siap nih, udah bawa-bawaan, udah kita packing yang mau dibawa. Kita mau siap-siap dijemput. Nah, ketika kita sedang menunggu itu, dibimbing oleh pembimbing, kita niat bareng-bareng. Ya, niatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku ihramkan diriku karena Allah. Ketika bibir kita, hati kita niat, maka disitulah Bapak Ibu sudah berihram. Apa itu berihram? Namanya Bapak Ibu muhrim. Namanya apa? Muhrim. Kita kan sering salah, itu muhrim saya, bukan muhrim. Kalau saudara namanya mahram. Kalau muhrim orang yang berihram. Ketika kita sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi, berarti kita muhrim. Apa itu muhrim? Orang yang sedang Ketika kita sudah berihram, maka kita tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Sebab ihram itu artinya mulai start meninggalkan apa yang diharamkan. Artinya ihram artinya apa? Diharamkan. Diharamkan pakai wangi, diharamkan mencukur rambut, diharamkan hubungan suami istri, diharamkan apalagi tuh membunuh binatang, ya pakai wangi-wangian, ya terbuka auratnya, laki-laki tidak boleh pakaian yang berjahit, itu namanya ihram. Maka nanti depannya ihram ada akhirnya apa? Tahallul. Apa arti tahallul? Halal. Yang tadinya haram jadi halal. Ketika Bapak Ibu sudah tahallul, tandanya dengan dicukur rambut, maka pakaian yang berjahit tidak haram lagi, boleh. Bapak-bapak nggak boleh pakai peci lagi ihram. Kan kalau lagi nggak ihram kita sunnah pakai peci, ya kan, apalagi lagi sholat. Tapi kalau lagi ihram nggak boleh. Makanya kalau orang yang meninggal lagi ihram, lihat dibuka kepalanya, dia nggak ditutupin kepalanya, sebab dia lagi berihram. Sampai dikubur pun posisinya terbuka. Ya. Nah, ketika kita sudah tahallul, maka boleh kita pakai sabun wangi. Kita boleh pakai hand body. Boleh kita pakai minyak wangi. Boleh nyisir rambut yang tidak khawatir rontok. Ya, itu kalau sudah tahallul. Makanya dalam ihram baik haji ataupun umroh ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ketika ihram berarti haram. Ya, larangan-larangan itu. Ketika tahallul yang tadinya haram jadi halal kembali. Tandanya gitu aja. Ya. Cuman kalau haji tahallulnya ada berapa? 2. Kalau haji itu udah begini. Belum bisa jawab juga. Tahallulnya ada berapa? 2. Kalau haji tahallulnya 2. Kalau umrah cuma 1. Kalau haji tahallulnya 2. Ya. Kalau udah tahallul 1, semua larangannya boleh. Mandi boleh, pakai sabun boleh. Ya. Tapi yang enggak boleh
Ada yang nggak boleh. Tapi kalau udah tahallul 2 semuanya boleh. Yang nggak boleh hanya hubungan suami istri. Kalau tahallul 1 udah berhubungan suami istri, maka dia harus apa? Bayar dam 1 ekor onta. Harganya sekitar 40 sampai 50 juta. Sama haji kita. Tapi juga apa? Hajinya enggak sah. Ya, hajinya enggak apa? Enggak sah. Ya. Itu larangan-larangan itu. Jadi rukun, termasuk rukun. Ada yang rukun. Lanjut. Sedikit lagi. Nah, setelah kita niat ihram haji. Kalau ihram umrah kapan kita lakukan? Tadi kan haji kapan? 8 Zulhijjah, ya. Terus kalau ihram umrah kapan? Kapan saja, selama bukan pelaksanaan haji. Ya, kalau lagi pelaksanaan haji nggak boleh. Sebelum haji atau setelah haji. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Nah, setiap kali kita niat ihram, ini dibaca nih, doa setelah niat ihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Coba artinya, ya Allah, aku haramkan ya rambutku, kulitku, jasadku, wa jami'a jawarihi, dan semua anggota-anggota tubuhku, min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi, dari semua segala sesuatu yang engkau haramkan bagi orang yang sedang berihram. Tuh, ya. Abdagi bidzalika wajhakal karim. Kenapa kita lakukan itu? Semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata karena Allah, ya. Nah, sekarang doa masuk kota suci Mekah. Allahumma hada haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'alanna wa aminni min 'adabika yawma tab'atu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, Allahumma hadha haramuk, ya Allah, ini adalah tempat sucimu, wa amnuk, dan tempat keamanan, ya, tempat yang aman. Faharrim lahmi, ya Allah, haramkan dagingku, wadami, darahku, wa sya'ri, rambutku, wa bashari, kulitku, alanna. Ya, kita minta dibebaskan dari api neraka, jangan sampai kesentuh api neraka. Nah, api dunia aja begitu hebatnya, ya, orang bisa kebakar tinggal tulang belulang, apalagi api akhirat. Ya, kita nggak bakalan mampu, nggak bakalan kuat. Kita minta, ya Allah, Engkau haramkan, Engkau jauhkan, Engkau bebaskan daging, kulit, rambut, darah, ya, dari api neraka. Wa aminni min adzabika, ya Allah, berilah keamanan, ya, penjagaan kami dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari Engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kapan? Hari kiamat. Waj'alni min awliyaika, ya Allah, jadikan saya kekasihku, ya Allah. Ya, artinya kekasih orang yang disayangi Allah. Wa ahli ta'atika, dan ahli keluarga Allah yang melakukan ketaatan. Ya, yang terakhir doa untuk masuk ke Masjidil Haram. Ya, jadi setiap Masjidil Haram, Ibu berapa kali masuk Masjidil Haram? Banyak, setiap waktu.
Nah setiap masuk itu jangan melongo aja, jangan lihat oh askar tuh askar, lupa baca doa. Jadi setiap masuk baca doa. Kalau bisa ini dihafal nih, biar kita ngai. Kalau enggak ya paling enggak pegang, dibaca selalu. Kalau kita masjid biasa kan masjid biasa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau ke Masjid Haram Mekah dengan Masjid Haram Madinah beda, ya. Di Masjid Haram Mekah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah li abwaab rahmatik bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanggung nih dikit lagi nih, kalian Ka'bah ini dibaca Bu. Kalau bisa setengah hafal lah, ya paling enggak. Jadi baca setiap masuk masjid baca, ya. Jadi ketika kita baca lain, ya akan lain pahalanya juga, keberkahannya juga. Doa melihat Ka'bah, nanti kita insya Allah setiap hari Bu kita melihat Ka'bah gambarnya doang, atau di TV, betul nggak? Setiap hari kita sujud menghadap ke Ka'bah. Tapi besok Bapak Ibu sekalian, tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah akan memandang Ka'bah langsung. Ya, Ka'bah itu luar biasa. Ya, jadi kalau di sana Bu, orang kalau di dekat Ka'bah itu auranya kalah semua, auranya. Mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia panglima, mau bajunya yang berapa juta itu nggak ada. Makanya kalau di sana mau kena yang cakep-cakep nggak kelihatan cakep, kalah dengan apa? Karisma dari Ka'bah. Ya, karisma dari Ka'bah itu luar biasa. Nah, ketika kita melihat Ka'bah, kapanpun kita mau sholat, melihat Ka'bah, kalau bisa, ketika kita masuk ke Masjidil Haram, cari yang Ka'bahnya kelihatan. Walaupun kita di atas nih, kan kelihatan tuh suka Ka'bahnya, kan Ka'bahnya di bawah, di tengah. Walaupun kita di atas, cari yang Ka'bahnya kelihatan, kan Ka'bah tinggi. Ya, kita lihat agar posisi kita itu tetap apa? Kelihatan. Ya, kelihatan Ka'bah. Kalau memang nggak kelihatan Ka'bahnya, lihat sapnya. Jangan orang sembahyang Ka'bahnya di sana, dia ngadepnya ke mana? Ke sini, ya. Jadi sapnya lihat biasanya ada garis tanda. Nah, kita menghadap ke sana, ikutin garis tersebut. Sebab Ka'bahnya itu kan muter, ya. Jadi kalau kita sebelah sana berarti Ka'bahnya ke sini. Kalau kita di sini berarti Ka'bahnya di sana, ya. Jadi setiap kita datang baru masuk melihat Ka'bah, kita disunnahkan untuk baca doa. Ini doanya. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya Allah, ya tambahkan kepada Ka'bah Baitullah ini tashrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, dan kemuliaan, wa mahabatan, ya, dan kecintaan, wa zidman syarrafahu. Kita dapat Ibu, kalau setiap orang yang berdoa kita dapat. Wa zidman syarrafahu, tambahkan ya Allah bagi orang yang memuliakan Ka'bah. Wa azzamahu, dan mengagungkan Ka'bah. Wa karramahu, dan memuliakan Ka'bah. Mimman hajjahu aw i'tamarahu, bagi orang-orang yang pergi haji aw i'tamarahu, atau pergi Selama kita di sana, kita mengagungkan Ka'bah, menghormati Ka'bah, memuliakan Ka'bah, maka kita dapat doa dari orang. Siapa tahu yang doanya syekh, orang alim, ya, orang wali, kita nggak tahu. Ya, banyak wali di sana. Orang yang dari mana-mana berangkat. Ya, kalau kita mengagungkan Ka'bah, kita dapat doanya di sini. Tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Apa yang didapat? Tashrifan, kemuliaan. Wa ta'ziman, keagungan.
wa takriman kemuliaan, wa birran dan kebaikan. Ya, jadi makanya jangan foto begini. Ya, di depan Kak. Foto begini, kadang-kadang begini. Apa sih begini nih? Saya nggak ngerti nih. Foto depan Ka'bah begini. Ya apa sih? Gak tahu. Itu anak-anak tuh biasanya begini-begini. Ibu-ibu juga ada. Ibu-ibu juga ada foto begini. Saya kadang-kadang bingung, ini apa ini? Kan pilkada udah pilpres sudah selesai. Kalau kemarin 1-2, kan udah selesai. Ya, kalau 1 maunya Allahu Akbar, Allah Tauhid, ya, Allah Esa. Jadi jangan sampai kita pengen foto tapi mengurangi rasa ta'ziman kita kepada Baitullah. Tadi saya ajarin gitu ya, kalau foto ngadepnya ke Ka'bah, kemudian kita angkat tangan seperti orang berdoa. Kalau bisa ya berdoa benar. Cuman nanti temennya suruh apa? Suruh fotoin dari samping. Kalau saya katakan kalau kita foto belakangin Ka'bah, itu bukan takziman, bukan kita menghormati Ka'bah. Kalau Ka'bahnya di mana? Di belakang, nauzubillah, ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang disebutkan tadi menghormati Ka'bah. Wallahu a'lam bis. Ada yang mau tanya? Itu yang mau ini sudah. Ada yang mau tanya? Kalau nggak tanya berarti udah pintar semua. Ya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah dihafal sih, Bu, dibaca aja. Dibaca, yang penting lancar bacanya. Cuman kalau bisa sih, ya boleh sebagai pakai tulisan Latin, ya, sebagai tabarukan dengan bahasa Arab. Ya, sebab Nabi mengatakan ahibbul Arabi, cintailah bahasa Arab, cintai Arab. Kenapa? Li'anni Arabiyun, karena Nabi kata Nabi, saya orang Arab. Wa annal Quran, ya, bahasa Arab, Quran juga bahasa Arab. Dan kalamnya ahlil jannah, percakapannya orang di surga itu pakai bahasa Arab gitu, ya. Tulis aja pakai bahasa Latin, tapi Arabnya gitu ya. Itu ada nanti insya Allah. Dia tolong ya, disiapin ya. Untuk pertemuan berikutnya, buku itu udah ada. Ya, insya Allah. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai pemeriksaan MCU sampai ke rumah sakit, udah angkat tangan, coba angkat tangan. Oke, semua yang belum selesai. Ya. Baru mulai. Ya, kalau udah dipercepat. Katanya sih akhir Januari, tapi ini udah akhir Januari belum juga, ya. Kemungkinan paling lambat Februari minggu ke-1 dan ke-2 udah ada pelunasan. Nanti pelunasan itu ada di gelombang pertama. Nah, nanti yang cadangan-cadangan itu adanya di gelombang kedua, ya. Jadi mudah-mudahan kita di gelombang 1 biar nggak ada masalah, semuanya bisa bayar semua, ya. Insya Allah bisa berangkat tahun ini, jangan ditunda, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada halangan hambatan apapun, bisa berangkat dengan lancar aman, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.